Ini sih desa terbengkalai ya, bukan desa hidup kayak. Lihat bro, kanan kiri bangunan tua sama kosong. Kan bisa simpulkan sendiri lah. Lihat, pintunya aja sampai ditumbuhin tumbuhan kayak gitu ya. Ini lagi nih rumah kosong nih. Dalamnya tuh lihat. Dalamnya sampai kayak ada daun-daun ya, sampai masuk ke dalam, yang merambat. Banyak banget lur rumah kosong lur. Ini kayaknya udah punah kah warga sini? Ngeri bro. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan hari ini lur, di sela-sela jam istirahat kerja jam 11 siang sampai jam 1 siang, Nyong Watashi menyempatkan diri buat bikin video lur. Ya walaupun sekarang waktunya udah mulai mepet ya lur, jadi siangnya itu dikit banget. Jam 5 aja sekarang udah gelap lur, udah lumayan gelap ya. Soalnya udah mau musim dingin kan, jadi di Jepang kayak gitu lur. Kalau musim panas siangnya panjang banget, jam 8 malam aja masih terang banget. Tapi kalau musim dingin sebaliknya ya. Dan hari ini Nyong Watashi mau ngajakin kalian buat jalan-jalan ke pedesaan Jepang lagi. Kita belusukan lagi lur, karena udah lama banget ya nggak bikin konten belusukan. Nah hari ini kita mulai dari ini stasiun lur. Mungkin kalian juga udah pernah lihat lah ya stasiunnya. Kita startnya dari sini, terus di sebelah sana itu ada kayak terminal bis lur. Jadi bis, terus di sana di depan lagi ada kayak taksi, tempat taksinya. Ini tempat cukur juga nih. Nyong Watashi dulu pernah cukur di sini tapi mahal banget lur. 300.000 lur. Oh iya lur, sebelum kita mulai videonya, saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen, subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, bismillah kita mulai ya lur. Nah ini sebenarnya ada kayak warung juga nih, warung rokok. Ini jajanannya dikit banget ya. Pokoknya kalian harusnya udah tahu lah tempat ini lur, karena Nyong Watashi pernah belusukan ke stasiunnya ya, masuk ke stasiunnya. Tuh lihat, orang Jepang selalu berhenti lur kalau mau ngelewatin palang kereta ya. Ini lagi nih. Tuh lagi kan, jadi selalu berhenti ketika melewati palang kereta. Nah jadi sekarang itu lur, sekarang itu sekitar jam 11 lebih ya, jam 11 lebih. Terus Nyong Watashi biasanya kalau istirahat itu sebenarnya makan dulu, tapi ini belum makan lur. Nanti niatnya ya mau makannya beli di kayak toko gitu di luar ya. Nah lihat lur, di depan Nyong Watashi nih, lihat ini ada pohon kesemek nih, banyak banget. Kelihatan nggak tuh, kayak ada kesemek kan. Jadi pohon kesemeknya seperti yang Nyong Watashi sering bilang lur, ini ada rumah di sana tapi kesemeknya ini dibiarin begitu aja, karena ya buat hiasan juga. Terus ada kemungkinan kalau buah kesemeknya ini mungkin rasanya sepat ya. Padahal itu di belakang rumah ya lur, belakang rumah orang, tapi kita udah orang Jepang unik-unik tuh. Jarang banget ngeliat motor juga lur. Barusan ada ibu-ibu lewat bawa motor. Nah kita goes dulu. Kita sambil ceritaan dikit ya lur, karena kemarin itu di Jepang baru ada kasus orang Indonesia gitu. Di orang Indonesia sesama temen sama orang Indonesia, mereka itu pada tikam-tikaman lur. Aduh, ngeri juga ya ngomongnya ya. Intinya pakai sajam lah. Jadi masalahnya sih karena nggak tahu ya, entah perselisihan atau karena
masalah sepele gitu. Biasa di apartemen kan, satu rumah sama teman-teman kan biasanya ya ada selek, kayak misal piring ada yang nggak dicuci, terus kayak misal mesin cucinya itu masih ada pakaiannya, jadi warna-warna lah, masalah-masalah kayak gitu, masalah-masalah sepele sebenarnya. Ini apa nih, lihat nih, kayak garasi tapi ya. Oke, kita lanjut ke cerita yang tadi ya Lur. Jadi si orang Indonesianya itu bertiga orang, mereka ya berkelahi lah ibaratnya, pakai senjata tajam, terus apa ya, entah itu mereka semua pakai senjata tajam atau salah satunya doang ya, tapi intinya dari kisah itu Lur, itu ada satu orang Indonesia yang apa ya, meninggal dunia karena ditusuk gitu Lur. Cukup serem juga ya kalau cerita-cerita kayak gitu Lur. Sebenarnya menurut Nyong Watashi, kalau kita tinggal sesama orang Indonesia itu harusnya, kalau Nyong pribadi ya, itu Nyong sering kayak ngalah kayak gitu loh Lur. Terus kalau ada teman yang lagi berantem, lebih di kayak ditenangin gitu loh, kita nggak memihak sana sini, cuman kita nengahin gitu loh. Kita jelasin gini, sabar gitu. Pokoknya harus sabar banget lah. Mungkin karena kita nggak tahu juga masalahnya ya Lur. Sampai sekarang itu masalah kenapa orang Indonesianya itu mereka saling tikam ya, belum jelas ya. Belum ada info lagi yang Nyong Watashi baca gitu. Pokoknya ya, kalau teman-teman di luar negeri, banyakin ngalah, terus inget teman itu satu-satunya keluarga ya, maksudnya yang kita punya di sini kan. Ini rumah kosong nih, serem bro. Pokoknya buat teman-teman yang di Jepang, kalian harus akur sama temen, kalian harus saling mengalah, terus saling menghargai gitu, nggak boleh saling egois ya. Karena itu tadi, kalau kita ada masalah sama teman, entah itu di kerjaan atau di rumah, itu ngaruh ke pekerjaan lo Lur. Pekerjaan kecil pun kalau hati kita kayak lagi dimusuhi atau gimana, itu pekerjaannya jadi kayak berat banget gitu loh. Kalian paham nggak? Ya semoga kalian ngerti lah Lur apa yang Nyong Watashi ngomong. Nah, kita udah mulai masuk nih ke pedesaan-pedesaan yang banyak lansianya nih. Contoh aja nih di depan nih, mana ada kakek-kakek kan. Selesai. Nah, contoh nih, ini ada kakek-kakek. Pokoknya yang tinggal di sini Lur, kebanyakan itu kakek-kakek sama nenek-nenek nih. Nyong Watashi nggak bohong ya, karena selama Nyong Watashi sering banget lihat ke sini, kakek-kakeknya juga kayak naik sepeda gitu loh Lur. Belanjanya pakai sepeda gitu. Bahkan pernah kayak ceritaan juga gitu, mereka tanya-tanya tentang Indonesia nih, kayak ini nih. Ini juga kemungkinan ya kosong, ada sih, soalnya ada sampahnya tuh. Tapi kalau yang ini Lur, aduh, kalian bisa simpulkan sendiri lah. Lihat pintunya aja sampai ditumbuhin tumbuhan kayak gitu ya. Padahal eksteriornya masih bagus banget sih. Tuh lihat kotak posnya sampai numpuk kayak gitu Lur. Ini kalau dijual sebenarnya masih bagus banget ya Lur, masih layak kayunya tuh. Ini kenapa nggak dijual aja ya? Di dalamnya ada lagi tuh, di sela-sela rumput itu Lur, pepohonan itu ada rumah lagi, tapi nggak kelihatan mungkin. Nih, kalau kalian lihat nih, ada lagi kan, ada lagi rumah kosong bro, banyak bro. Kalian lihat sendirilah betapa rumah-rumah kosong di Jepang ini semakin tahun semakin banyak gitu lah.
Padahal harga tanah di Jepang loh lumayan mahal lur kalau misalkan dilihat-lihat di internet ya. Ini nggak tahu mobilnya apa, mobilnya ada yang punya apa enggak lur. Tapi lihat itu jalanannya aja, ini udah rumput, ada rumputnya banyak banget kayak gitu ya. Itu sih fix mobilnya nggak dipakai lur. Ini juga rumahnya jelas nggak dipakai sih, karena jalanannya udah rimbun gitu rumputnya. Ini juga nih banyak banget lur. Oke lur, sebenarnya kita udah berjalan ya lumayan jauh ya. Terus di pinggir-pinggir jalan ini nih sampai sana itu samping-samping ini rumah-rumahnya itu pada kosong lur. Ada mobil juga tuh, mobil yang nggak dipakai, jalanannya aja tuh rumputnya sampai tumbuh tinggi kayak gitu ya. Ini juga nih di belakang ya, rumah kosong semua lur sampai sana. Ini orang-orang Jepang pada kemana ya? Kemungkinan lur, kemungkinan ini ya yang punya lansia ya. Terus itu mobilnya sampai nganggur kayak gitu. Padahal kalau dijual kan lumayan ya lur. Rumahnya juga tuh. Salah satu alasan yang masuk akal sih ya karena mereka mungkin nggak punya keturunan kayak gitu lur, atau mungkin nggak punya ahli waris ya, jadi rumahnya dibiarin kosong begitu aja. Dan salah satu kemungkinannya juga karena ini kan pedesaan ya, mungkin orangnya udah pindah ke kota. Tapi pindah ke kota masa mobilnya dibiarin gitu aja ya lur. Jadi di wilayah ini tuh lumayan banyak lur lansianya ya. Serem juga nih, ini ruko-ruko kosong nih. Ini ruko kosong ya, tuh posnya aja sampai nggak dibuka gitu. Nah kalau ini ada penghuninya nih. Ini rumah kosong lagi tuh, sampah banyak. Serem bro, malam-malam. Kalian bisa hitung ada berapa lur rumah kosong. Ini lagi nih rumah kosong nih. Dalamnya tuh lihat, dalamnya sampai kayak ada daun-daun ya, sampai masuk ke dalam yang merambat. Ngeri bro, Jepang bro. Nah itu lagi lur, ini lagi nih. Kalau kalian ngitung ada 10 nggak lur kira-kira? Serem ya lur. Nih di belakang juga ada jalan lur, ada jalan tapi udah dirumputin lah, udah banyak banget. Kalian ngitung nggak ada berapa rumah kosong di sini? Serem bro. Ini juga nih, ini kosong nih, kayak ada garasi-garasinya kan, tuh kalau kalian lihat. Ini kosong, banyak banget lur rumah kosong lur. Ini kayaknya udah punah kah warga sini? Ngeri bro. Lihat lur, ada kucing nih, kucing penghuni rumah kosong nih. Miau. Ini sih desa terbengkalai ya, bukan desa hidup kayak. Lihat bro, kanan kiri bangunan tua sama kosong. Ngeri banget, ngeri banget. Ini lagi nih, di orang-orang Jepang memang banyak yang pindah ke kota lur, karena kehidupan di kota itu ya menurut Watashi juga lebih praktis gitu. Ini lagi nih kosong nih ya. Kalau ini masih bagus nih, berpenghuni. Ngeri bro. Lihat yang bawa mobil aja orang kayak udah tua ya. Konnichiwa.
Nah, kalau di sini udah ada kehidupan yang mulai rame lur. Ini ada tukang pos tuh, tukang pos. Kita kemana lur? Ini Nyawatasi malah ada acara nggak bawa dompet lagi lur. Padahal belum makan. Aduh, mana nih kita nih? Kesini aja kali ya. Kalau di sini sih udah rame lur. Udah mulai rame ya. Tuh. Rumahnya bagus-bagus, gede-gede. Beda kalau masuk gang tadi lur. Itu kayaknya, aduh, gimana mau nggak ditinggalin ya lur. Misal di dekat rumah kita ada rumah kosong 2 ya. Terus orang-orangnya itu pindah ke kota misalnya gitu ya. Nah, otomatis kita juga kayak pengen pindah juga kan, pengen ninggalin juga kan, ngelihat rumahnya kosong, lingkungannya kosong. Terus kayak apa? Kayak jadi serem gitu kan. Ini ada stasiun lur. Di sini lumayan gede sih, banyak sepeda juga tuh. Ada telepon umum. Tuh sepedanya nggak bakal hilang lur. Nah, ini keretanya pas banget lewat nih. Kita lihat kereta. Jujur ini stasiun yang menurutnya Nyawatasi paling gede sih lur. Kalau di pedesaan maksudnya ya. Ini masih satu jalur sama stasiun yang tempat pertama kali Nyawatasi bikin lur. Tuh. Nah, mereka mau berangkat tuh. Keren sih lur. Jadi tiketnya itu ngambilnya di dalam keretanya lur. Terus nanti di stasiunnya dikasihin aja tuh ke petugasnya. Kalau nggak ada petugasnya pun kita masukin uangnya aja ke kotak. Jadi di Jepang kayak gitu lah lur. Kita jangan sekali buat apa ya, buat nembak itu ya, nembak kereta ya, nggak boleh. Nih toiletnya nih, toiletnya portable gini ya lur. Kita lihat deh, toilet di stasiun kecil lur, gokil. Ini lur, jadi buat kencing, ini buat cuci tangan, terus ini buat BAB nya nih. Keren sih stasiun ini. Stasiunnya gede, terus apa? Ada tempat parkirnya yang luas ya. Ini yang lewat stasiun ini ada orang Indonesianya juga loh lur. Ada orang Bali yang kerjanya itu di kayak di Genba. Kalau Genba itu di bangunan gitu lur. Oke, kita putar balik aja ya lur. Kita kan tadi dari stasiun yang itu tuh, kita kembali lagi ke jalan yang tadi. Tapi di pinggir jalan juga ada lur rumah kosong. Tuh, ya rumahnya udah rusak kayak gitu. Satu tapi nih. Walaupun satu doang ya tetap ada aja ya lur, di mana-mana rumah kosong. Yang mau nanya nih, yang teman-teman yang di Jepang ada juga nggak ya yang nonton channelnya Nyawatasi gitu? Mau titip pesan aja kalau teman-teman ya lagi di Jepang, kalian semangat aja lur, semangat aja buat para senpai yang lagi di Jepang. Soalnya ya kalian harus inget tujuan awal kita kesini itu untuk apa. Kita juga di sini nggak boleh malu-maluin negara kita ya. Ini sharing aja ya lur, bukan Nyawatasi menggurui atau
mau apa, mau gimana gitu. Nyong Watashi juga dengan rendah hati nih lur ngomongnya, teman-teman jaga nama baik Indonesia, terus yang terutama ya jaga nyawa kita lur, jangan sampai kita berantem sama temen, sama orang, entah itu orang Jepang, orang Vietnam, jangan sampai pokoknya ya kita berantem terus, apalagi sampai kayak tragedi yang kemarin kan, itu sangat disayangkan banget sih lur, apalagi sesama orang Indonesia juga kan, harusnya kita hidup rukun, saling memberi, saling mengasihi, walaupun mungkin di luar negeri kayak gini kita walaupun beda agama ya, tapi kita kan tetap sama orang Indonesia gitu, kita tetap sama manusia gitu. Jadi stop egoisme yang tinggi lur, kita harus bisa rendah hati ya, saling menjaga sesama gitu. Oke, teman juga kalau misal Nyong Watashi ada kesalahan apa yang menurut teman-teman sesuatu yang Nyong Watashi lakuin itu salah, kalian dengan senang hati lur Nyong Watashi terima kritik atau teguran dari kalian gitu. Karena menurut Nyong Watashi ya, kritikan atau teguran dan saran itu ya malah bukan bikin kita jatuh ya, itu malah bisa bikin kita itu memperbaiki diri. Jadi hidup kita ya jadi lebih baik lah lur, bisa lebih baik gitu kan. Tapi kalian juga niat mengomentari atau mengkritiknya ya dengan tujuan untuk membangun lur, bukan untuk menghina atau merendahkan gitu loh lur. Ini kita ketemu lagi nih sama tukang pos. Tukang posnya sebenarnya ada banyak loh lur yang pakai motor. Tuh standarnya. Jadi biasanya ngasih kayak surat gitu tiap rumah, ke tiap rumah ya. Bawa motornya juga barbar sih tuh tukang pos. Malahan ada tukang pos yang tiap jam 4.05-an lah lewat rumahnya Nyong Watashi ya, itu tiap pagi loh. Oke lur, jadi untuk videonya mungkin segini dulu ya. Di video kali ini mungkin durasinya agak pendek ya lur, soalnya ini kan jam kerja ya. Nyong Watashi juga sebenarnya niatnya beli jajan di Lawson, tapi karena tadi itu Nyong Watashi lupa nggak bawa dompet, akhirnya Nyong Watashi harus pulang ke rumah terus masak lagi gitu. Karena jarak ke Lawson itu dari rumah jauh lur, makanya Nyong Watashi harus pulang buat masak ini. Soalnya nanti kerja lagi kan, masuk kerja. Oke. Di Nyong Watashi mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir, yang udah mau mampir di sini, yang udah subscribe, like, dan komen ya. Sehat selalu buat kalian. Dari hati yang paling dalam Nyong Watashi ngucapin terima kasih lur. Bye bye, sehat selalu ya.